sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang bisa bawa doa? Saya Bu. Oke, Rizky. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada teman kita Rizky karena bersemangat dan juga mengajukan diri. Ibu akan kita lakukan. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dulu dilihat kiri kanannya, dirapikan bangkunya, dan juga kalau ada sampah diambil ya. Ya Bu. Supaya kita fokus dalam belajar. Oke, sambil menunggu Ibu mau absen dulu ya. Resti, Hadir Bu. Yamika, Hadir Bu. Nihal, Hadir Bu. Catherine. Hadir Bu. Kita semua ya. Ya Bu. Hari ini kita belajar tentang melarutkan elektrolit. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Keseimbangan kimia. Ya, nah, Ibu masih ingat. Jadi siapa juga yang masih ingat di dalam keseimbangan kimia itu kita belajar tentang apa aja? Saya Bu. Oke, Nihal, coba bilang. Tetapan keseimbangan Bu. Iya, Ibu mau mengulas sedikit ya. Jadi di dalam tetapan keseimbangan itu menjelaskan bahwa adanya hubungan konsentrasi reaktan untuk mencapai sebelum keseimbangan. Oke, satu lagi siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oke Kak, coba bilang. Kita mengenai tentang hukum keseimbangan. Iya benar ya, di hukum keseimbangan itu juga menjelaskan bahwa adanya juga sebuah hubungan konsentrasi reaktan untuk dalam keadaan setimbang ya. Ya Bu. Jadi adanya keterkaitan pembelajaran kita pada hari ini dengan keseimbangan kimia, terutama pada keseimbangan ionisasi asam basa dan juga garam yang suka larut. Jadi hari ini Ibu juga berharap pada anak Ibu sekalian supaya mengingat pembelajaran kita hari ini mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita selanjutnya, Ibu mau memotivasi sekalian anak-anak Ibu supaya anak-anak Ibu sekalian semuanya harus berperan aktif. Jika Ibu bertanya, kalian harus menjawab, begitu juga sebaliknya. Nah, disitulah nanti kalian bisa termotivasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memancing rasa ingin tahu kalian terhadap materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik dapat merumuskan pertanyaan analisis berdasarkan video eksperimen yang akan Ibu tayangkan nanti dan juga memberikan pertanyaan dan juga jawaban hipotesis yang dapat kalian bicarakan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di sini nanti yang pertama kita menonton video eksperimen, lalu kita mengulas pertanyaan-pertanyaan yang muncul sama-sama. Lalu yang kedua kita akan membentuk kelompok. Di sini bentuk dua kelompok. Kelompok pertama itu Westi ketuanya dan juga Yamika. Lalu kelompok kedua Mihal ketuanya dan juga Catherine temannya. Lalu nanti Ibu akan memberikan RKPD, anak-anak Ibu sekalian bisa menjawab berdasarkan nanti Ibu yang Ibu kasih bukunya dan juga internetnya. Dan selanjutnya nanti dipresentasikan kelompok pertama, kelompok kedua juga harus memberikan pertanyaan, begitu juga sebaliknya. Nanti di bagian terakhir kita akan menarik kesimpulan berdasarkan pembelajaran kita hari ini dan juga ada tugas. Jadi anak-anak Ibu sekalian harus fokus karena Ibu akan menayangkan sebuah video, jangan ada yang ribut ya. Ya Bu.都没得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。蓝色的天，被金色多印颗心照片，要拼合我们在最亮眼，绝暗的银河为你装点。Oke, videonya sudah selesai. Gimana tadi videonya, menarik kan? Menarik Bu. Nah, setelah tadi anak-anak Ibu sudah melihat video yang sudah ditayangkan, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran anak-anak Ibu sekalian setelah melihat video? Oke, coba Yamika. Dari video tadi kan Bu, kenapa ada larutan yang bikin lampunya itu nyala, redup sama mati atau mati. Iya, bagus ya pertanyaannya. Nah, coba sekalian siapa yang bisa memberikan jawaban hipotesis berdasarkan teman kita tadi, Yamika? Saya Bu. Oke, Rizky. Menurut saya, karena jumlah ion yang dihasilkan larutan berbeda-beda, larutan dengan banyak ion bikin lampu lebih nyala terang, sedangkan kalau dia yang sedikit bikin lampu redup dan tidak ada bikin lampu tidak menyala. Oke, bagus ya jawabannya, tapi kita simpan dulu sebagai jawaban sementara. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan pertanyaan apa yang muncul dari video yang tadi? Saya Bu. Oke, Mihal. Apakah semua larutan yang digunakan dalam video tersebut mengandung ion? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, siapa juga yang bisa memberikan jawaban hipotesis berdasarkan pertanyaan Mihal tadi? Oke, Catherine. Jawaban saya tidak semua larutan mengandung ion. Itu menurut saya karena adanya perbedaan nyala lampu yang biasanya ada yang terang, ada yang nggak nyala sama sekali, dan ada yang redup tadi.
Oke, bagus ya. Tapi semua jawaban-jawaban anak-anak ibu sekalian kita simpan dulu. Dan sekarang ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak ibu sekalian supaya bisa anak-anak ibu ucapkan semuanya jawaban-jawaban yang sudah tadi anak-anak ibu berikan sekalian. Waktunya ibu berikan 5 menit, digunakan secara baik dan benar, dan juga bisa dicari melalui bahan ajar ataupun internet. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakannya. Ya. Nanti kalian yang jawab, nanti dijelaskan sedikit. Bapak dua, ada yang mau ditanyakan yang kurang mengerti? Ibu, Oke, waktunya udah habis ya. Kita akan presentasikan dan kelompok 1 yang akan presentasikannya duluan. Kelompok 2 diperhatikan ya. Selamat pagi buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama itu pertanyaannya, catatlah 3 hal menarik yang terjadi pada lampu di tabel berikut. Yang pertama, larutan garam menyala terang. Penjelasannya, garam membuat larutan sehingga lampunya menyala terang. Yang kedua, larutan cuka menyala redup. Penjelasannya, cuka hanya membuat lampu berwarna redup. Soal yang pertama, catat 3 hal menarik yang terjadi pada lampu. Yang pertama itu larutan garam menyala terang. Yang kedua, larutan cuka menyala redup. Yang ketiga, larutan gula membuat lampu mati. Soal kedua akan dijawab teman saya. baik, soal kedua itu yang pertama, analisisnya berdasarkan pengalaman yang video berikut. A. Mengapa cuka hanya membuat lampu redup bukan terang? Jawabannya, karena cuka hanya sebagian kecil teriorisasi sehingga elektroda terbatas sehingga lampu menjadi redup. Yang B. Apakah jumlah gelembung di elektroda berhubungan dengan kekuatan elektrolit? Jawabnya, jumlah gelembung menunjukkan laju disonansi. Makin banyak gelembung, makin banyak elektrolit. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, bagus ya presentasikannya. Dan juga kelompok 2 sudah bisa memberikan pertanyaan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Oke, Nihal coba kasih pertanyaan. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan yang kalian temukan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit berdasarkan video eksperimen tadi? Oke, bagus ya pertanyaannya. Kelompok 1 apakah bisa dijawab? Bisa, Bu. Oke, silakan jawab. Baik, kami akan menjawab. Menurut kami, elektrolit kuat membuat lampu menyala terang dan menghasilkan banyak gelembung. Elektrolit lemah hanya membuat lampu menyala redup dan gelombang sedikit. Dan elektrolit tidak menyalakan lampu sama sekali dan tidak menimbulkan gelombang. Bagaimana dengan saudari Mihal? Baik, jawabannya dapat saya terima, terima kasih. Oke, Ibu tambah sedikit ya. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi Ibu mau menjelaskan sedikit. Di larutan elektrolit itu contohnya seperti larutan garam dan juga larutan elektrolit itu seperti larutan gula. Bagaimana dengan Nihal? Sudah paham? Sudah dulu. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Kelompok 1 kita kasih dulu A+. Selanjutnya kelompok 2 sudah bisa dipresentasikan. Perhatikan ya kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan di mana yang pertama itu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik. Yang dimana faktornya itu suhu larutan, tegangan sumber listrik, dan jenis dan muatan ion. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil percobaan uji daya hantar listrik, apakah semua larutan mengandung ion menghasilkan lampu yang terang? Jelaskan mengapa hal itu terjadi atau tidak terjadi. Jawabannya itu tidak, karena tidak semua larutan yang mengandung ion akan menghasilkan nyala lampu yang terang. Ini terjadi karena nyala lampu itu bergantung pada konsentrasi ion dan jenis ion dalam larutan. Oke, bagus ya. Coba kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oke. Pertanyaannya, apa alasan kalian menyimpulkan bahwa jenis larutan mempengaruhi kuat atau lemahnya nyala dari lampu? Bagus ya pertanyaannya. Kelompok 2 apakah bisa dijawab? Itu karena adanya suatu jenis larutan akan menentukan jumlah ion yang dihasilkan sehingga itu akan mempengaruhi redup atau terangnya suatu lampu itu. Ya, bagus ya. Jadi kita bahas jadi suatu ion itu dia dapat bergerak bebas dan itulah bisa nanti menghantarkan daya hantar listrik. Bagaimana? Ini Kak, apakah bisa mengerti jawaban dari temannya? Bisa, Bu.
Oke, bagus ya. Kelompok 2 kita kasih tablas. Oke, anak-anak ibu semuanya bagus, sudah aktif. Ibu akan memberikan reward untuk kalian karena sudah mau berkontribusi dalam pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, coba dulu bangkunya diluruskan. Oke, kita masuk sekarang ke materi. Ibu akan jelaskan sedikit berdasarkan hasil presentasi kalian dan juga jawaban hipotesis yang sudah anak ibu berikan. Nah, di sini kita ketahui bahwa larutan itu suatu campuran homogen yang terdiri dari dua komponen. Apa aja? Larutan Elektrolit dan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini kita ketahui bahwa ada suatu larutan yang mengandung senyawa yang dapat terionisasi dan juga bergerak bebas yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan elektrolit itu sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Karena larutan ini tidak dapat terionisasi dan juga tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jenis elektrolit itu ada larutan elektrolit Kuat dan elektrolit lemah. ya, apa ya contohnya di larutan elektrolit kuat? NaCl, Apa itu NaCl? natrium klorida, Apa yang dapat dihasilkan dari NaCl ini? ion Na+ dan Cl-. Ya, benar ya. Dan begitu juga di elektrolit lemah. Apa contohnya? Amonia, Amonia ya. Jadi yang kedua apa? elektrolit lemah, Elektrolit lemah ya. Contohnya seperti apa? amonia, Apa yang dapat dihasilkannya? ion yang H4 positif dan OH-. Ya, bagus ya anak ibu semuanya. Ya, bagus ya anak ibu semuanya sudah fokus atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, bagus ya anak ibu semuanya sudah fokus dan juga aktif pada saat ibu menjelaskan tadi. Dan setelah ini, apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang masih kurang dimengerti atau juga mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, bagus ya anak-anak ibu semua ternyata sudah paham. Dan waktu kita sudah hampir mau habis. Jadi sebelum kita pulang, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang larutan elektrolit, di mana larutan itu merupakan suatu zat atau suatu komponen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Dalam larutan kali ini kita belajar juga tentang elektrolit lemah, larutan elektrolit dan non elektrolit, di mana kalau dia elektrolit juga terbagi dua, ada elektrolit kuat dan lemah. Oke, bagus ya. Nah, itu sudah memberikan kesimpulan. Ibu kasih reward pertama. Jadi yang dapat kita ambil tarik kesimpulan pada hari ini tentang larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit itu adanya suatu campuran yang homogen dan juga terdiri dari dua zat terlarut dan juga zat terlarut. Jadi ada pun juga jenis-jenisnya yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu kuis. Jadi kuis ini dikerjakan di halaman 118. Itu nanti dikumpul minggu depan saat kita masuk. Dan materi yang akan kalian pelajari untuk minggu depan yaitu tentang asam basa. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita pulang. Siapa yang bisa berdoa? Saya, Bu. Oke. Sebelum kita pulang dari berdoa. Doa selesai. Oke, makasih ya Wesley. Bersama, Bu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita dapat dan apa yang telah Ibu berikan sama anak Ibu sekalian dapat kita pahami dan juga dapat kita tanamkan dan juga kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu. Dan sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat siang. Siap, Bu.